ingin dapatkan tentunya ya Buyah dong, nggak jauh. Dan ini dia, kita lihat apakah Araki Kazu akan mendapatkan mitos yang tadi ya, seperti apa ya, Buyah terus tusuk. Jangan Iya, sampai ya. jangan Tapi lihat kali sampai. ini di Purgatory, di mana udah ada beberapa tim. Pagi-pagi langsung ada yang tembak-tembakan di arah Mod House. Pagi-pagi buta dari Void 69 harus kehilangan satu playernya, bahkan satu player lagi udah cukup terancam. Ya, langsung dipulangkan. Menyisakan dua player saja kali ini dari Void 69. Ternyata Bonafide di sini yang siap ngacak-ngacak lagi. Ngacak-ngacak. Tapi di sisi lain juga tim First Riders berhasil untuk meluluh lantakan teman-teman dari tim DG. Masih belum sampai di situ. Raka EZ masih haus banget ternyata. 3 orang sudah berhasil mereka amankan. 1 orang terakhir nggak bisa dibiarin hidup karena nanti bisa-bisa ngehidupin yang lain. Tapi apa yang terjadi? First Riders kita lihat sudah berhasil menumbangkan satu player dari DG Esport, tapi dibalaskan dengan 3 player. 2 playernya udah dipulangkan, bahkan 3 player kali ini dan menyisakan 1 orang aja. 3 player yang tersisa di DG Esport ini benar-benar bagus banget. Mereka benar-benar solid banget untuk ngejar 1 orang yang tertinggal. Apakah bakalan coba dicari? Karena kalau enggak masih bisa untuk merevive nantinya. Betul banget, karena pasti yang terakhir itu dari First Riders adalah Diwan. Karena Diwan itu emang diutus kayaknya untuk revive teman-teman ya setelah trade Harusnya sama kayak tadi peperangan. Pac-Man ya di match yang sebelumnya. Iya betul, dan kalau ngomongin soal Pac-Man, nah ini dia RRQ rupanya topek dengan UNB. Dua tim kali bakal saling bersikutan di area sentral. CT-nya Purgatory. Kali ini kita CT-nya lihat CT Purgatory. ya, bukan sentral, bukan Clock Tower tapi sentral. Sentral. Ini dia dua tim yang bakal saling memanas kali ini, yang lebih tepatnya topek dipaksa untuk medikasi terlebih dahulu dan coba untuk memutar otak daripada tim UNB, karena UNB juga lagi butuh banget poin agar tidak terdegradasi dari divisi 2 karena Ya, mereka betul. masih ada di top 3 bottom ya, Top 3 bottom. placement ya. Wah, PR-nya berat banget, apalagi mereka sekarang menghadapinya Araki Kazu ya. Salah satu tim yang digadang-gadang lagi kuat banget ya. Ya betul banget, seperti namanya Kazu, atas nomor 1 ya. Apakah Kata atasan. iya kata Kata atasan. atasan. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah salah satu boostingan semangat tentunya. Kalau kata atasan dipuja-puja gitu sama atasannya, kalian nomor 1. Itu akan menjadi boostingan mental tentunya buat para player dari Araki Kazu. Tapi kita masih menunggu di sini. Belum ada pergerakan yang cukup berbahaya juga dari Araki Kazu. Masih dikasih nafas kali ini Betul. teman-teman dari UNB-nya. Karena Araki Kazu juga tidak jumawa. Mereka tetap respect terhadap musuhnya. Jadi nggak mau terburu-buru untuk melakukan pergerakan yang mungkin dirasa nggak perlu harusnya sih. Betul banget. Tetapi UNB-nya malah kayak dateng gitu loh, pakai vehicle motor. Malah nyamperin ya. Nyamperin. Ditungguin tapi dari belakang hati-hati Jars. Respon gol yang cukup baik. Double factor sudah di tangan kali ini, namun Pac-Man di sisi lain pun harus berhasil dipulangkan dari rumah. Langsung aja masuk 2 player di depan pintu, satu persatu masuk. Itu nggak bagus banget. Dikurung dirinya menggunakan glue. Langsung dihancurkan. Surprise, hati-hati tembakan yang masih belum bisa menumbangkan siapapun. Namun ternyata berhasil ditumbangkan kali ini dari seorang Jars dengan HP yang sangat-sangat sedikit, 16 HP tersisa. Masih bisa melakukan gameplay yang sangat luar biasa. Bahkan menjadi clutch play, namun ternyata tidak bisa. Jarsnya berhasil dijatuhkan. Legalot langsung saja meluncur kali ini. Siap, itu dia Kibo lebih tepatnya. Jars, kita lihat emang apa ya, insting membunuh dari seorang predator itu sulit untuk dipadamkan ya. Gila loh tadi dia. 2 orang loh sekaligus di area yang bisa kita lihat terhimpit dan sulit untuk melakukan pergerakan. Jars bisa nge-clutch 2 orang, walaupun ya di akhir dia udah terbunuh. Sebelum dia terbunuh juga, dia udah menghabiskan setengah HP dari musuh. Kita coba bayangin dah, 100 HP aja dimiliki lagi sama si Jars. Mungkin dia bisa membunuh Kibo atau menusukkan tim UNB. Sayangnya tadi cuma 16 doang HP-nya. 16 HP yang dikuras dari musuh setengah. Bayangkan, berarti dari beberapa peluru yang udah dikeluarin, itu ada salah satu atau bahkan 2 peluru yang mengenai headshot dari musuh yang ada di depannya. Sehingga Jars pun harus tumbang ya. Nggak apa-apa, karena ini masih bisa dihidupin kembali. Tetapi Jarsnya malah keluar. Lihat, ini apa nih? Disconnect apa keluar gimana gitu si Jarsnya. Iya, aduh sayang banget ya. Tapi ya nggak masalah, maksudnya Pac-Man sama Legalot. Kita percayakan permainan Araki Kazu kepada Legalot juga ya tentunya. Yang kita tahu performanya juga nggak kalah ngeri gitu ya sama seorang Jars. Nah, kita move lagi ke POV dari teman-teman First Riders yang sudah kehilangan Uai. 3 player yang tersisa gue rasa masih bisa untuk mengejar ketertinggalan. Karena gue rasa dari First Riders sekarang juga permainannya lagi kurang konsisten untuk hari ini di 3 match awal. Tapi gue harap bisa lebih konsisten lagi di sisa match yang tersisa ya harusnya. Betul banget, sebelumnya dia tusun dan semoga aja di Purgatory ini dia dapatin placement bagus. Karena gue jarang ya, atau belum pernah gue ngelihat dari tim First Riders itu dibangunin Jarsnya. Nah, Jarsnya, rupanya dia tadi cuma kayak relock ya mungkin ya. Relock mungkin, aduh agak-agak kurang enak nih katanya. Atau kayak HP-nya tuh, wah ini udah kayak agak sedikit
nggak enak banget nyampe, coba untuk relock dulu dah. Dan kalau kita lihat ngomongin soal relock ya atau kembali ke dalam situasi game di mana First Riders ini sebelumnya kan dia perang di 13 House ya, berhasil ya. Udah dihidupkan sekitar 2 temennya lagi. Ini mereka sikutan lagi gitu sama DG di 13 House, sama di tempat yang sama juga, tetapi ya, yang cukup membedakan itu dari DG-nya cuma 2 orang. Kita lihat kali ini Made udah notice ke arah tim First Riders di depan sana, Julia. Oke, sudah notice keberadaan First Riders kali ini dari DG yang tadi sempat terkena pressure namun bisa membalikan keadaan dengan cukup cantik, memulangkan satu tim, satu orang demi satu orang maksud gue ya, karena juga tadi tersisa 1 orang lagi nggak mereka kejar juga, tapi hati-hati kali ini crew sudah mulai diaktifkan, menspot kehadiran dari musuhnya. Double Vector dari seorang Chester sudah disiapkan kali ini, akankah ada pergerakan berbahaya dari DG, tapi kita masih belum lihat pergerakan yang cukup signifikan dilakukan, dan coba untuk ditahan terlebih dahulu sama-sama holding position, nggak mau terlalu terburu-buru melakukan pergerakan yang nantinya akan disesali tentunya oleh masing-masing tim. Tapi First Riders ini membagi vision mereka, melebarkan sayap ke arah kanan, di mana Uwai dikirim untuk melakukan flanking, tentunya memperluas vision mereka. Oh, ternyata mereka akan menggunakan strategi 2-2, di mana Anca di sana ada dengan 1 orang yang lainnya, dan juga Uwai akan bersama dengan 1 orang lainnya di sebelah kanan. Jadi mungkin di sini akan melakukan pelebaran yang menjepit pergerakan dari DJ Esports itu sendiri sih. Oh, baru saja dibilang langsung itu one shoot, one kill didapatkan oleh North kepada Chester. Dan Chester pun baru aja mati dihidupkan kembali. Dewi Fortuna masih berada di tangan Chester. Min 1 koin. Iya, min 1 koin ya, bukan min 1 lovers ya. Bukan. Min 1 koin, dan kali ini juga barusan ditumbangkan, dipaksa untuk reset kembali dari DG. Kalau kita lihat 3 poin eliminasi, enggak apa ya? Not bad lah, nggak terlalu buruk bagi mereka. Kalaupun mereka pengen mundur, kalaupun mereka pengen nge-class juga itu nggak masalah bagi mereka. Karena dari segi resource 3 orang yang udah bertahan ini cukup bagus. Yang cukup membedakan itu dari resource doang. First Riders resource-nya nggak terlalu bagus lagi. Karena depan itu dia masuk Made? connect 1 peluru, 2 peluru dari seorang Made JV. Penggunaan Kara kali ini udah juga ngeliat ke arah depan, menggunakan lagi senjata shotgun charger, boost masuk ke arah depan, 1 peluru yang cukup menyakitkan, tetapi 5 SP lagi tersisa. Ini healer bakal coba untuk digunakan lagi dan lagi. Ada backup fire dari para temannya, rupanya itu dari First Riders, 1 orang temannya tumbang. Oh, Anca nice. terjatuh. First Riders kali ini 2 orang bahkan Anca. didapatkan daripada Anca. Rivanya pun terjatuh dan Aduh, kali Wai. 1 Y-nya pun tumbang lagi. Kali ini North dengan Diwan dipaksa untuk memutar otak, apakah dia bisa nge-kelas 2 melawan 2. Kali ini Antik daripada atasnya Oh, anti-Q. mendapatkan 1 orang, yaitu dengan granat. Lagi dan lagi menggunakan 1 vehicle mencoba untuk mundur dari First Rider. 1 inisiasi yang cukup bagus digunakan, di mana kali bakal coba untuk terus di-secure lagi. Vehicle-nya nggak bakal diberikan jalan. Di sisanya juga sudah ada Black ditumbangkan di tangan Rule. Kali ini cukup mendingin peperangan antara DJ Sport dengan First Riders, Julia. Aduh, 2 orang ditukarkan dengan 5 poin kill yang menurut gua mungkin masih sedikit untung, apalagi masih dengan ada revival point juga yang bisa mereka gunakan ya harusnya. Jadi mungkin dari Andri Q di sini harus lebih sedikit berhati-hati lagi, namun hati-hati tuh di bawah juga masih ada salah satu player dari tim First Riders yang bisa saja melakukan clutch play kepada 2 player dari DJ Sport. Oh, ternyata ada North dan Diwan ya, masih ada 2, tapi ternyata sayang sekali Northnya tidak berhasil mencuri poin kill tambahan. Dan sementara itu 1 player yang tersisa di First Rider harus dikirim untuk pergi menjauh, tentunya disengage aja, coba untuk menghidupkan kembali. Tapi ini ada yang menarik, JRC akan bermain di luar zona ya. Nampaknya gue rasa dia akan sedikit terlambat untuk melakukan rotasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat udah banyak banget tim-tim yang masuk ke area circle, dan ini akan menjadi satu keterlambatan tentunya untuk JRC yang mau nggak mau nanti mereka bakal disambut sama tim lain. Ya, apalagi juga itu sudah terlihat Rehan serupanya bakal masuk ke jantung pertahanan daripada JRC. JRC lengkap 4 orang, Rehan sendirian, sulit untuk mendapatkan clutch team. Aduh, Rehan. Tapi Rehannya emang kayak bener-bener nganter nyawa ke arah sana. Raka EZ-nya pun diutus jauh, sejauh mungkin. Di luar zona loh itu. Dari JRC ini mereka kayak nggak mau banget untuk ngejar, kayaknya buang-buang waktu banget kita ngejar. Mending kita coba ngamain placement juga. Dan kalau ngomongin placement, gue pengen ngebahas dari DG. DG ini emang cukup kuat banget ya untuk mekanikal yang mereka kuasai di kompon cukup ramai sepertinya di area Brasilia 13 House. Dia berperang 2 kali, yang terculik cuma 2, dapatin poin 6 dari First Riders, juga bisa dihidupkan kembali. Kalau gue lihat emang kayak defensifnya mereka tuh bener-bener kuat, sulit untuk ditumbangkan. Terbukti aja First Riders udah 2 kali loh pengen numbangin dia, nyatanya malah gagal mulu. Dan alhasil dari First Ridersnya dipaksa untuk melarikan diri yang kedua kalinya.
Iya, dipaksa untuk melarikan diri untuk yang kedua kali. Namun kita beralih ke arah POV dari teman-teman tim FA, di mana kita lihat kali ini Raf dan kawan-kawan dengan beberapa resort yang menurut gue cukup bagus ya dari Fast Helm, tapi ternyata tiba di arah pertahanan dari teman-teman tim Rans yang mana mobilnya sudah terbakar, sudah tidak bisa lagi untuk digunakan. Tapi Raf coba untuk mengamankan diri di area Watchtower, di mana kita lihat ada granat yang meluncur, hati-hati masih ada koneksi yang coba diaktifkan. Kali ini granat balasan akan menyusul ke arah depan. Namun kita lihat di sisi lain akan ada satu orang dari tim FA yang coba untuk masuk ke arah kiri. Kita lihat coba untuk menabrak, namun ternyata dua player dari tim FA berhasil dijatuhkan. Masih belum ada backup dari teman-teman FA yang lain mencari posisi yang lebih aman. Nampaknya cukup sulit kali ini posisi dari tim FA dan bahkan dua playernya harus direlakan pulang begitu saja. Rans persiapan yang cukup matang, didatengin langsung disambut dengan manis Azuri. Iya betul banget, manis banget say hello atau penyambutannya dari teman-teman Rans, walaupun sempat terkuras beberapa HP, nggak apa-apa karena udah dapetin 2 poin eliminasi. Kali ini ZPZ berada di atas tower dan peperangan tadi memicu kehadirannya Zooms yang lebih tepatnya udah ada di arah Groding yang siap untuk memberikan secure karena depan terlihat juga di sisi lain sudah Deli mendapatkan point 691 poinnya. Terus masih coba untuk stay long, Danger berada di arah mereka, Adrian dipulangkan ke lobby begitu aja. Ada Reva, Made dibangunin. kali ini juga Julia. Oke, kali ini kita dari tim CSGO Boba masih coba untuk menang, tapi kita pindah lagi POV dari teman-teman tim Rans yang mana masih terlibat pertempuran yang tidak ada usainya ternyata ya. Dari Rama masih coba untuk scouting ke arah depan, mencari peluang, sedikit celah masih dicari tapi ternyata tidak membuahkan hasil, gak masalah. Coba tahan terlebih dahulu, gak mau terlalu terburu-buru, gak mau terlalu greedy. Teman-teman dari tim Rans kali ini sudah cukup untung, namun di sisi lain Putra menerima beberapa tembakan yang cukup menyulitkan dari arah jendela. Jangan terlalu open position di sini dari seorang Putra, cukup berbahaya. Tapi kita lihat di luar terjadi duel, 1 jam shot berhasil membuahkan hasil. Satu player di knock langsung di end begitu saja agar tidak bisa memberikan informasi terhadap timnya yang lain. Coba gue make it dari seorang AES, 1 poin eliminasi udah cukup bagus sebenarnya untuk teman dari tim Zoom. Tapi kita lihat juga tim Zoom akan coba untuk melakukan regrouping terlebih dahulu karena mereka tahu suara tembakan yang mereka gunakan akan memancing tim lain untuk hadir di posisi mereka tentunya. Ya betul banget. Rans kalau menurut gua posisi dari Rans ini emang harus cepet-cepet dia move sih. Kalau dia lambat move aja itu bakal mendampak buruk banget bagi tim mereka. Karena kenapa di area mereka tuh benar-benar open field, bisa ke secure dari area jembatan, bisa ke secure ya. Ini ada 2 jembatan di kiri dan kanan. Dari kiri dan kanan dia bisa kena secure, apalagi dari posisi Zoom yang berada di area ground, turun dikit aja ke arah kanan itu bisa banget untuk men-steal kill teman-teman Rans. Balik lagi ke arah Zoom, dimana Zoom ini mereka belum memberikan perlawanan yang cukup bagus atau cukup sengit ke arah musuh, tetapi ketika mereka berjumpa dengan satu tim di depan mereka udah cukup waspada, udah aware banget gitu ya kan, kalau kedatangan musuh itu bakal berdampak yang cukup tidak bagus, sehingga mereka itu pelan-pelan tapi pasti untuk dapatin kill ya. Contoh juga tadi tuh satu orang dari Puye tim FA udah ditumbangkan begitu aja, tetapi di sisi lain standing round kedua kalau kita GRC masih ada di puncak dengan 32 poin. Wow, 32 poin, Dewa United menyusul dengan 31 poin. Karena kita lihat juga tadi dari Dewa United poin eliminasinya double digit juga ya. Jadi itu membuahkan hasil yang manis tentunya untuk ada di standing round sementara. Tapi kita lihat kali ini dari RRQ Kazu dengan 3 playernya dan Pacman juga low banget nih kita lihat, dan legal load-nya nggak ada, apakah akan dihidupkan dulu. Tapi kita lihat dari posisi RRQ Kazu sendiri sebenarnya ada di ujung, maksudnya nggak di ujung ya, bisa untuk nyambut tim-tim lain yang masuk dari arah luar circle. Tapi kita beralih, Dewa United kali ini sudah memantau satu pergerakan vehicle yang coba untuk ditembaki. Kali ini sudah mulai terbakar. Rain ternyata tidak mau ngasih jalan sama sekali untuk musuhnya melakukan rotasi. Sementara menurut gue yang butuh untuk rotasi itu mereka loh sebenarnya. Karena mereka cukup jauh dari circle, apalagi circle-nya itu udah menyusut. Di sisinya juga Anca dapatin Ading. Ading ini kalau dari bahasa salah satu daerah itu Ade didapatin ya, Ading. Dan juga First Raiders. Sunda Adi, bener. Ya, Ading. Itu kalau bahasa Banjarmasin juga Ading itu Ade. Oke, tapi kita lihat kali ini satu persatu player, bahkan Uwai pun harus terkena landmine ya. Kita lihat di sana. Sayang sekali, kurang hati-hati dalam melangkah itu tidak bagus. Tapi kita lihat tadi seorang Black di arah Watchtower coba untuk berlindung dengan HP yang persisanya kita 77 aja. Coba untuk menggulung medkitnya terlebih dahulu. Sementara dari Raka EZT kali ini juga udah low banget. Di sisi lain RRQ Kazu, what happened aya naon kunaon, ternyata berhasil dipulangkan di posisi ke-12 dan sangat cepat granat masuk ke arah Watchtower, langsung menemukan 1 player, tersisa 1 player aja kali ini dari Bonafide yang harus benar-benar
melakukan satu pergerakan yang pasti tentunya, apakah dia mau coba untuk melakukan perlawanan, tapi ternyata senjata jahanam masih tidak bisa untuk memberikan jalan terhadap turun dari Bonafide. Satu player berhasil ditumbangkan, tidak ada harapan, granat dilempar namun ternyata berhasil diselamatkan. Ras ke atas Watchtower, ada granat juga yang coba dilemparkan, di spam tersusun sama seorang Bams, kali ini gak dikasih ampun, diras sambil dilemparin granat, ya ampun, tekanan demi tekanan diterima kali ini, namun ternyata Ubed maju sebagai partai paling depan kali ini untuk membuka jalan. Gluol demi Gluol dihancurkan, Void 69 di sisi lain berhasil dipulangkan di posisi ke-11, namun Dewa United masih coba untuk mendapatkan satu peruntungannya dan berhasil ternyata memulangkan satu tim sekaligus, yaitu Bonafide, karena lobby tersisa 9 tim aja. Namun keributan yang terjadi memancing keberadaan mereka dan terdengar oleh musuhnya, di mana tim Zoom gue lihat tadi udah semakin dekat lagi terhadap Dewa United, tapi hati-hati masih ada tim DG Esport juga di sisi lain. Sementara kita lihat dari Putra coba mempersiapkan satu upaya penyerangan terhadap teman-teman dari tim DJ Esport. Clue sudah boleh diaktifkan, spot kehadiran dari musuhnya ternyata. Iya betul banget, posisi daripada DG bakal terhimpit kali ini karena Zooms dari belakang. Depan juga ada First Riders bakal coba untuk melakukan clutch harapan. Satu granat masuk, Chrono deaktifkan, tapi EV-nya pun tumbang di peringkat ke-9. Namun kali disusul First Riders Strom di posisi ke-8. Di sini sudah ada Zoom bergerak ingin masuk ke arah depan, tetapi otaknya udah nabrak pagar di depan sana, tidak akan runtuh karena itu cukup kebal seperti mentalnya. Dari sebelah kanan DG berlahan tapi pasti untuk bergerak masuk ke dalam zona seperti itu. Dia ada Seskoboba ditabrak di orangnya, ternyata rongkat saya. Tumbang juga 2 orang kali ini. Dari belakang Reva cukup panik lihat 2 orang temannya harus terjatuh begitu aja. Ada Skyler yang cukup miss lagi ke depan, di mana satu granat otaknya pun terjatuh, dan itu dia Putra. Rans menyusul di peringkat ke-6. 2 orang tersisa ada Rapa dengan Ayes harus dipaksa untuk memutarkan otak lagi karena di sebelah kanan DG-nya masih utuh dengan 4 orang yang tadi sempat untuk di-revive walaupun terjatuh ditabrak oleh vehicle. Bergerak juga tapi pasti kali ini Bamsnya pun terjatuh dari sebelah kanan, tembak terus. Trading damage terus. Mario darahnya udah cukup sekarang tuh mau, tetapi masih ada vehicle yang melindungi dirinya. Dewa Ubed di atas tower sambil enak, Rapanya pun terjatuh. GG Esport di luar dugaan. Walaupun dia nge-pick up sekitar 3 orang, itu udah harus dipulangkan ke lobby begitu aja. Surya di revive kali ini, Julia. Oke, tadi Surya masih udah bisa di revive ternyata, tapi tadi ada permainan cukup baik. Ubed one hit, ternyata ada seorang Mario kali ini berhasil menemukan seorang Ubed dari jarak yang cukup jauh, bahkan langsung dipulangkan karena lobby. Di sisi lain Sensei dan juga Smiley berhasil mendapatkan 2 poin kill tambahan. Ternyata kita lihat juga kali dari Mario GRC di arah bawah ada satu player yang terlihat, namun ternyata bukan ancaman. Tersisa 3 tim lagi dan oh my god, Buya yang sangat cepat ternyata